welcome back to the show. I'm your host, Kianus Maunata. 2 minggu saya libur Ramadan dan akhirnya kita ketemu lagi pada hari Senin ini. Hari ini saya langsung dari Jogja. This is very express video. Karena ini sebenarnya di kamar hotel nih. Ini sebenarnya kita kamar. Sebentar kita udah harus check out and we are running out of time. Berapa lama lagi waktunya kita? 5 minutes to go. Sekitar 5 menit lagi. Oke, kita harus cepet-cepet nih. 5 menit lagi. Ya, last week is Earth Day. Minggu kemarin adalah Hari Bumi Sedunia. Not to be confused with Earth, Wind, and Fire Day ya. Ya, event global besar tahunan ini pertama kali dicetuskan oleh Center AS, yaitu Gaylord Nelson pada tahun 1970, yang kini berkembang menjadi global movement yang diobservasikan di lebih dari 190 negara dalam upaya untuk mengajak masyarakat untuk melindungi bumi kita dan menjaga bumi. Jadi, dalam rangka Earth Day, saya ke Jogja untuk mengunjungi ranah bumi bersama Kak Buki untuk pelajari mengenai sustainable lifestyle. Halo, Kak Buki ya? Iya, Kianu ya. Apa kabar? Kabar baik, Kianu apa kabar? Sehat, alhamdulillah sehat ya. Sesuatu yang refreshing banget buat Kiana karena ini for the first time in month Kiana akhirnya bisa ketemu langsung untuk silaturahmi. Apa itu di Jogja, jadi kita ketemu langsung ya, bukan dari via Zoom. Iya. Silakan masuk kok. Iya. Gimana nih? Taruh di sini. Boleh ditaruh di situ aja. Alright. Oke, silakan masuk. Sebelum kita masuk, kita cek dulu ya sama nanti kita. Tetap mematuhi protokol kesehatan ya kita ya. Dia berapa? 36,2. Normal. Kan? Ya. Wow, sandal begini toko kelontongnya. Ini ada apa aja yang dijual nih? Iya, pada dasarnya kita jual sembako gitu ya, ada beras, sembako 9 bahan pokok. Jadi ada beras, ada gula, ada garam gitu ya, minyak. Nah, selain itu juga kita jual kayak produk-produk dapur. Terus ini apa nih? Ada sabun-sabun, ada shampoo bar juga. Di sini ada kapas ya, pengganti kapas gitu. Cotton pad sama ada dentat. Oh, untuk odol ya, untuk odol. Nanti odol. Ini kamu bikin sendiri atau artisan di Jogja? Artisan di Jogja. Berarti emang membantu para pekerja produsen, artisan, pengrajin yang ada di Jogja. Wow, bukan dari pabrik-pabrik besar ya. Semuanya kita jadi mendukung. Semuanya baik. Kebetulan aja lagi di Jogja. Tapi karena mau dengar suaranya Kak Buki, kayaknya bukan orang Jogja ya? Bukan orang Jogja, Sumatera. Iya, Aceh Padang. Oke. Iya. Karena juga ada keturunan Aceh dari nama Indonesian itu keturunan Aceh. Kalau bapak dari Sunda. Tapi aku tuh sempat tinggal di Jakarta ya. Sempat tinggal di Jakarta lumayan lama. Ini juga ada sapu-sapu. Ini kebetulan sapu-sapunya aku penggemar sapu, sangat-sangat penggemar sapu. Jadi bisa iya bisa juga sebenarnya. Iya. Ini bagus dari Muntilan, ada yang dari sekitaran Jogja. Jadi apa yang buat ini? Yang ini ijuk, kalau yang ini rayung. Oke. Terus kalau di sini ada makanan. Jadi ini tuh sebenarnya orang bilangnya ini kayak wall of fame gitu, atau rack of fame gitu, karena banyak banget yang foto-foto di sini. Tapi ini selain itu fungsinya sebenarnya ada 3. Jadi yang pertama ini tuh kayak semacam rak dapurnya kita, karena aku kan masak dari sini aja gitu. Terus kemudian yang kedua pengartipan gitu. Pengartipan tuh kayak misalnya gini. Ini kan ada garamnya jadi ada yang Sopano, ada yang dari Kalianget, Madura, ada yang dari Rembang misalnya gitu. Jadi kayak ada beberapa produk-produk yang kita jadikan cerita gitu. Dan kita ini kok ada pengartipan, ada kayak semacam varietas ya gitu, garam mungkin. Jadi ini ibaratnya dapur master chef ya, kalau misalkan film suka ada tuh dapur master chef yang suruh ngambil gitu. Kalau misalkan Kak Buki udah ada sendiri nih di tempat sendiri buat masak, dapurnya di sebelah situ. Benar. Tinggal ngambil dari sini. Karena mau dibeli boleh juga ya? Boleh dong, boleh. Ini memang boleh juga untuk dibeli sama siapapun. Kalau misalnya lagi liburan nih, pergi ke Jogja, kayaknya nggak ngebawa kontainer apapun, nggak bawa peralatan apa nih, gimana kita mau? Ada paper bag kalau mau. Oke, kita coba nih. Boleh. Mau beli apa aja nih? Butuh kemiri deh. Boleh, kemiri. Jadi Kak Buki, sekarang ini kita kan mau pesen bubuk bawang ya, bubuk bawang putih. Cara makannya gimana sih? Kita pakai alat apa namanya ini? Ini timbangan. Jadi timbangan ini tujuannya kan nanti supaya kalau misalnya bawa wadah sendiri, itu kita bisa kurangin berat wadahnya dengan berat dari si produknya gitu. Nah, ini kan 0 ya. Jadi nanti yang ditimbang adalah produknya kan gitu. Ini sekarang bubuk bawang putihnya. Dah tuh, berarti 10 gitu.
ya nggak apa-apa, biasanya ditambahin sedikit gitu. Terus Kalau udah nanti tinggal ditutup aja, dihitung, berarti 10,5 dikali 475 rupiah. Jadi 4.750. Oke. Jadi gini doang ya, Udah gini aja. Langsung kita bawa pulang ya. Benar, langsung dibawa pulang. Tapi ini karena nggak bawa tempat atau nggak bawa wadah, ini dikenakan biaya gitu. Kalau misalnya bawa wadah sendiri nggak akan dikenakan biaya. Paper bag satunya ini berapa? Yang ini 500, kalau yang besar 1.000. Dulu itu, kalau nggak salah kan juga dari pasar-pasar tradisional, awalnya, pada awal mulanya kan juga semuanya menjual itu pakai model-model kayak gini. Jadi lebih apa namanya, kuno modelnya. Kalau ini kan udah rapi, botol yang Benar. Yang membedakan dari pasar tradisional dulu itu sama toko-toko kelontong seperti ini apa sih? Sebenarnya kurang lebih sama. Bedanya kan dijualnya curah ya. Jadi kita belinya per gram boleh, per ons boleh, per kilogram boleh gitu. Atau sebutuhnya kita. Tapi kalau yang sekarang ini karena kebutuhannya ya dan tuntutan dari masyarakat itu ya harus bersih, harus higienis gitu kan. Jadi ya memang kita harus pakai wadah-wadah yang higienis juga gitu. Nah, jadi lebih ke tuntutan aja sih, zaman sekarang sudah lebih banyak tuntutannya gitu. Mungkin karena polusi juga gitu kan. Gitu. Jadi yang dijual lebih ke convenience dan hygieniknya ya. Ya, jadi sekarang kita udah berada di perpustakaannya Kak Buki. Selamat datang di perpustakaannya Rani. Ini waktu itu yang ada di Zoom kan ya? Ya. Tempatnya di sini ya? Ya, kita sebutnya kayangan. Kayangan. Kayangan apa? Kayangan tuh sebenarnya kayak tempat yang cantik gitu, di surga ceritanya gitu. Iya, bagus. Beberapa juga masih ada yang belum buka. Tapi kan aku penasaran deh, sebelum kita ngomong macam-macam nih, sebenarnya apa sih sustainable lifestyle itu? Aku tuh kan lagi nulis research mengenai karena bumi. Tapi buat teman-teman mungkin kan masih banyak yang agak sedikit asing dengan kata sustainable lifestyle. Oke, jadi sustainable lifestyle itu kayak gaya hidup yang kita bisa harmonis antara diri sendiri, lingkungan, juga orang-orang lainnya gitu ya, sekitaran kita gitu. Nah itu banyak banget sih sebenarnya range-nya gitu. Jadi kita ngomongin soal sosial juga manusia kan, kita ngomongin soal hewan, kita ngomongin soal biodiversity, kita ngomongin soal sampah, masalah-masalah gitu ya, dan lingkungan gitu. Bahkan kesehatan mental sendiri gitu, karena penting banget untuk menjaga mental yang sehat supaya kita bisa ngejalanin gaya hidup yang sehat juga gitu. Kalau pernah dengar Trihita Karana, jadi itu adalah filosofi atau yang ditanamkan terutama di Bali ya. Jadi di Bali itu kayak 3 penyebab kebahagiaan gitu. Nah itu kita catat nih, apa nih? Oke, yang pertama adalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya, kemudian hubungan antara manusia dengan lingkungannya, dan yang terakhir adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Gitu. Mantap. Kalau itu seimbang, maka akan terjadi keseimbangan juga di bumi atau di dalam diri sendiri. Kan kalau kita ngomongin soal diri sendiri, kita sebenarnya kayak makrokosmos, mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi kita dari mikro, semesta ini makro gitu. Jadi satu kesatuan gitu. Trihita Karana itu kayak salah satu filosofi yang bikin kita jadi bisa ngerti nih gimana caranya untuk menyeimbangkan diri sendiri dan semesta gitu. But what interests you sih ke dalam dunia sustainable environment, sustainable lifestyle? Kalau nggak salah, saya sempat baca katanya tuh pernah jadi model, bukan sih? Aduh, juga kuliah udah lama banget. Terus menjadi pergi ke Jogja, terus membangun sebuah toko kelontong yang keren banget sih, dan juga banyak barang-barang vintage. Iya. Gimana nih aku dapetin ide kayak gitu? Apa emang hobi? Emang udah dari kecil? Gak juga, jadi memang ini kayak perjalanan lah ya gitu. Kalau dulu mungkin Kioni juga pernah baca atau mungkin pernah lihat kalau aku kuliahnya dulu di arsitektur ya kan. Jadi kebetulan salah satu mata kuliahnya namanya Sustainable Architecture gitu. Jadi memang belajar tentang arsitektur yang berkelanjutan. Nah yang paling dekat kan adalah gaya hidup ya gitu. Jadi ya udah, kita mulainya dari gaya hidup sendiri dulu nih gitu. Hal-hal apa aja yang kira-kira sustainable yang kita lakukan sehari-hari gitu. Itu kayak mulai dilihat tuh dari awal kita bangun sampai kita tidur, itu hal apa aja yang pertama menghasilkan sampah atau menghasilkan karbon berlebihan misalnya gitu. Would you like to be my mentor? Boleh nggak? Jadi buat Mahaguru ya ampun di Jakarta, karena sebenarnya lagi ngejalanin juga sebuah gerakan namanya 72 Zero Plastic Waste. Aku sudah lihat itu. Keren jadi Kiano bikin untuk menghijaukan sekolah Kiano. Jadi kita sekarang udah bebas dari plastik sekali pakai, semuanya udah kita sediakan, ada peralatannya dari sana dan juga bisa bawa dari rumah kalau mau.
Itu juga sekarang dipersiapkan untuk bikin bank sampah. Kita sekarang lagi sama dulu, kebetulan wakil wali kotanya itu alumni 73. Nah sekarang itu kita berusaha untuk keluar dari sekolah. Waktu itu kita pernah bikin ada kegiatan di UI, pernah waktu itu kita bikin vlogging. Jadi mereka setiap bulan suka bikin acara kayak wall walk, acara jalan. Kita korporasikan dengan mungut sampah di sana. Jadi waktu itu ibu-ibu yang udah 60 tahun dekan kita suruh untuk ngumpulin sampah, mungut-mungut sampah gitu. Tapi kita juga pakai bungkusnya oksium, jadi bisa hancur dengan sendiri nantinya. Jadi kita begitulah, sekarang kita pengen berusaha untuk kita perbesar, bukan hanya di 73, sekarang kita bikin gerakan untuk ya lebih ke masyarakat lah gitu. Boleh ya nanti kan kalau mau konsultasi ke belajar dengan senang hati, tapi bukan maha guru ya. Maha gurunya semesta. Iya, satu lagi nih tadi kita kan udah ngomongin sustainable lifestyle, kan biasanya sesuatu dengan identik yang baru-baru, menemukan sesuatu ide-ide baru, barang baru, plastik yang bisa dihancurkan lah, atau nggak mereka ngebikin sesuatu yang sustainable itu ibaratnya bisa hancur, atau nggak mungkin cara pembuatannya baik, karbon footprint-nya rendah, tidak menghasilkan banyak polusi. Tapi yang kalian perhatikan di tempat-tempat ini, kita banyak juga barang-barang antik ya, barang-barang vintage ya. Kenapa itu emang obsesi atau emang ternyata lebih baik begitu? Gimana nih? Pada dasarnya lebih baik begitu. Jadi kalau kita ngomong soal sustainable lifestyle, kita kan yang pertama kali kita lakukan adalah selain nge-reduce, kita kan juga melakukan yang namanya repeat using ya gitu. Jadi kita kalau bisa pakai hal yang udah ada aja gitu. Nggak perlu hal-hal yang baru gitu kan. Dan kebetulan di Jogja itu banyak banget orang-orang yang jualan lawas dan seneng banget sama lawasan. Jadi begitu pindah ke Yogyakarta, kebetulan salah satu tim kita juga seneng banget sama lawasan yang ngumpulin gitu ya. Kita jadi mulai belajar juga nih menghubungkan antara orang-orang yang senang sama lawasan di Jogja dengan praktek sustainable ini gitu. Yeah, I really like the vibe, karena biasanya kalau kita ke toko-toko bookstore ya, ke toko-toko yang curah gini, biasanya apa-apa minimalis, cuman putih, atau nggak dinding yang nggak dicat karena cuman semen, terus juga mungkin sesuatunya yang modern. Ini akhirnya sesuatu yang berbeda gitu. Tetap kita menjaga lingkungan, kita tetap belanja curah, tapi dengan barang-barang yang emang sudah ada, gitu kita gunakan apa yang kita sudah punya. Seru banget sih kita kalau ngobrol sama Kak Buki di Gerhana Bumi. Lain kali kita ketemu lagi boleh ya? Boleh banget. Nanti kalau boleh bisa lihat-lihat di sekitaran kampung, karena sebenarnya belajar sustainable itu nggak jauh-jauh. Kebanyakan di desa atau di kampung-kampung sekitar. Gitu. Jadi justru sama orang-orang di sekitar sini gitu, karena mereka sudah punya budaya itu sebelumnya. Jadi kita mulai dari lingkup kecil. Dan jangan lupa kalau misalnya nanti nih misalnya ada hal-hal baru terkait sama sustainability gitu, entah itu teknologi, entah itu apa segala macam, jangan lupa untuk memperhatikan gitu kebutuhan kita, apakah kita butuh atau enggak gitu. Dan karena sekarang ini udah zaman-zamannya greenwashing ya. Jadi greenwashing itu kayak labelnya adalah green, tapi sebetulnya pada prakteknya itu belum tentu juga gitu. Belum tentu juga ramah lingkungan. Contoh kayak misalnya ada teknologi plastik misalnya gitu ya, yang bilangnya mungkin ini ramah lingkungan, mudah terurai dan lain-lain gitu ya. Itu bisa jadi begitu, tapi pada prakteknya atau saat di lapangan itu mungkin butuh treatment tertentu gitu. Misalnya dia butuh untuk dihancurkan di suhu tertentu di pabrik sendiri gitu misalnya, untuk bisa menghancurkan itu gitu. Karena lagi kan, padahal plastiknya sendiri itu PR-nya masih panjang sekali untuk diselesaikan atau dikelola gitu. Jadi itu yang plastik itu ada tulisannya bisa difermentasi, apa itu ya? Itu sebenarnya butuh proses tertentu untuk hancur ya? Ada beberapa jadi ada beberapa jenis-jenis material baru ya, aku sebutnya baru karena ini kan pakai teknologi ya gitu, untuk bisa menghasilkan material ini itu pakai teknologi baru. Nah, yang menggunakan teknologi baru ini gitu, pada akhirnya misalnya mencampurkan antara selulosa tertentu dengan plastik misalnya, itu akan membutuhkan treatment tertentu untuk bisa didaur ulang gitu. Jadi nggak semuanya ya, kita juga harus hati-hati, harus research lebih dalam lagi. Oke. Jadi teman-teman kalau mau tahu lebih lanjut lagi mengenai Ranah Bumi, bisa langsung juga kita buka Instagramnya ya. Instagramnya apa namanya? @ranahduni.katalog. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan Kianas Femina Talks edisi hari ini. Semoga kita bisa terus-terus menjaga bumi kita, terus-terus mengkonservasi bumi. Kita gunakan apa yang sudah ada, kita recycle barang-barang kita. Dan salam dari Prawira Utama, Yogyakarta. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Keren. Thank you. Terima kasih. Dari kejauhan kita. Ya.